الحمد لله الحمد لله عفو الغفور الرؤوف الشكور الذي وفق من أراد هدايته لمحاسن الأمور ومكاسب الأجور فعملوا في حياتهم أعمالا صالحة يرجون بها تجارة لن تبور أشهد أن لا إله إلا الله بيده مواقيت الأعمار ومقادير الأمور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل عمل مبرور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang Jumat Masjid Bait Ar-Rahman yang terhormat, ba'da hamdalah dan salawat khatib berwasiat, mari kita bersama-sama meneguhkan iman dan takwa kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya, sebagaimana para ulama mendefinisikan majmu'ul ilmu wal amal wal istiqamah. Dikatakan bertakwa, tiga hal ini harus ada pada diri kita. Berkumpulnya yang pertama adalah ilmu. Kewajiban muslimin wal muslimat untuk menuntut ilmu supaya kehidupan kita semakin terang, semakin jelas arah kehidupan yang sedang kita jalani. Maka dengan ilmu Allah tinggikan derajat manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Setelah berilmu wal amal, pastikan ilmu yang kita dapat amalkan. Mengamalkan satu ilmu membutuhkan kekuatan di dalam diri kita, kesungguhan hati. Maka senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya memperbanyak salawat kepada Rasulullah agar ilmu yang kita dapatkan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai amal yang kita lakukan tanpa didasari ilmu. Setelah berilmu, beramal, wal istiqamah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam kita, la ilaha illallah. Sidang Jumat yang terhormat, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semua, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan baginda Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam sabdanya, Alu Muhammadin kullun taqiyyin. Kalau di luar sana ada orang berbangga-bangga dengan nenek moyangnya, orang tuanya, ingat, orang yang bertakwa juga termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita
termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang terhormat, tema khutbah pada siang hari ini, kemerdekaan hakiki dalam perspektif Islam. Kemerdekaan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah hak setiap manusia, setiap warga negara. Maka dengan kemerdekaan akan tumbuh kemajuan, akan tumbuh segala hal yang bersifat positif. Maka hari ini kita disadarkan, yang kemarin kita sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita melihat sejarah ke belakang yang disimbolkan dengan bendera merah putih, saat kita menghormat bendera, pada hakikatnya kita sedang mengenang dan mendoakan para pejuang, para syuhada. Bukan kita menyembah bendera, bukan. Tapi hakikatnya kita sedang berterima kasih. Ashkurukum lillah, ashkurukum linnas. Kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan para pejuang-pejuang pendahulu-pendahulu kita, yang mereka sudah berjuang mengorbankan harta, jiwa, dan seluruh komponen masyarakat untuk satu, yaitu kemerdekaan. Ketika kita membaca sejarah, rasanya sulit kita terapkan di zaman sekarang ini. Kita terkena pandemi saja sudah kewalahan luar biasa. Dan dulu musuh nyata-nyata di depan mata, tidak ada takut sedikit pun. Dan ini dilakukan oleh para pendahulu, kakek nenek kita. Maka sepantasnya kita juga bisa mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan. Ada satu istilah, mendapatkan itu membutuhkan perjuangan yang berat, mempertahankan itu lebih berat lagi. Hadirin yang berbahagia, maka kita ingat, sebagai patokan dalam kehidupan kita menyikapi kemerdekaan yang sudah diraih, termaktub di dalam surah An-Nasr. Ayat ini memang terkait dengan Fathu Makkah, tapi tidak ada salahnya ketika kita menempatkan kemenangan yang kita raih, supaya kemenangan itu tidak sirna. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Begitu juga sebaliknya. Ketika kemerdekaan bukan rasa syukur, tapi kita berpecah belah, saling tuduh, saling curiga, bahkan saling menghancurkan, dan ini adalah tanda-tanda kehancuran. Maka persatuan jalan yang terbaik. Inna sa'yakum lasyatta. Allah ciptakan kita dengan karakter, pemikiran yang berbeda-beda. Bahkan bangsa Indonesia bukan sebagai negara agama. Begitu juga negara Indonesia sudah sepakat bahwa kita berdasarkan Pancasila, dan nilai-nilai agama terkandung di dalamnya. Maka seyogyanya tidak perlu diperselisihkan, tinggal bagaimana kita bisa menerapkan, mengaplikasikan esensi daripada Pancasila yang sudah disepakati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, memeluk agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sikap yang perlu kita lakukan saat kemenangan kita raih. Yang pertama, fasabbih. Ketika kita mendapatkan kemenangan, pastikan kita mengesahkan Allah, mensucikan Allah. Karena kemenangan itu mutlak dan pasti atas pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah, maka Allah perintahkan kepada kita, fasabbih, bertasbih, mensucikan Allah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di tahun ini apakah kita termasuk
orang yang mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan bertasbih, atau justru kita tidak mengenal esensi dari kemerdekaan di tahun ini? Setelah kita bertasbih, mengesahkan Allah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Hakul yakin, itu semua dalam pertolongan Allah. Maka jaga dan rawat. Dengan apa? Kita senantiasa memohon pertolongan. Wasta'inu bis sabri was salah. Mohon pertolongan Allah dengan salat. Para pendahulu kita, ketika kita membaca sejarah perjuangan beliau-beliau, tidak lepas daripada puasa, tidak lepas daripada beliau menekan salat-salat, bukan hanya wajib saja, salat-salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini mengundang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertasbih mensucikan Allah. Yang kedua, bihamdi, kita banyak-banyak memuji Allah, banyak-banyak senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa nama, ada Muhammad, ada Ahmad. Nama Nabi Muhammad, Muhammad artinya terpuji. Biar bagaimanapun Nabi Muhammad terpuji. Ahmad yang pandai memuji. Maka pastikan kemenangan yang kita raih, kita termasuk menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jaga diri kita, keluarga kita dari pemahaman-pemahaman yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga dan rawat kemenangan yang sudah diraih. Wastaghfir. Setelah bertasbih, kita memuji Allah, maka kita diperintahkan untuk beristighfar. Ternyata kemenangan apapun dalam kehidupan kita pasti ada perjuangan, doa, tangisan orang-orang di sekeliling kita. Kalau hari ini kita menjadi orang sukses, pasti ada campur tangan, ada permohonan dari orang tua kita, pendamping hidup kita, orang-orang yang menyayangi kita, mendoakan kita menjadi orang yang sukses. Maka beristighfar. Istighfar ini bukan untuk kita saja. Istighfar ini kita kirimkan hadiah untuk para pejuang yang sudah memperjuangkan bagaimana kemenangan kita raih. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka memperbanyak istighfar, 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 mohon ampun kepada Allah. Kalau kita bisa lakukan, Indonesia insyaallah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana negara-negara di dunia, negara-negara Islam sudah hancur lebur. Mereka mudah dicabik-cabik, dipecah belah. Semoga Allah tolong negara kita. Dengan perbedaan yang ada, jangan menjadi jurang pemisah. Tetapi perbedaan ini kita cari persamaannya. Karena perbedaan memang itu mutlak Allah ciptakan, tetapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita bermusuh-musuhan. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kalau dalam al-adah kebiasaan kita mengisi kemerdekaan dengan euforia, dengan senang-senang, sepantasnya saja, sewajarnya saja. Jangan sampai kita mengungkapkan rasa bahagia, tetapi kita mengisi dengan pelanggaran-pelanggaran dalam kacamata agama. Maka khutbah pada hari ini, kemerdekaan yang hakiki dalam perspektif Islam adalah, yang pertama, kita memperbanyak bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak-banyak memuji, jaga ibadah kita, doakan para pendahulu kita, doakan diri kita, doakan anak cucu kita bisa mempertahankan, memperjuangkan bangsa Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu dengan berdarah-darah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, dalam kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak, mari kita isi kemerdekaan
dengan kadar kemampuan kita, sebagaimana ulama di dalam kitab Al-Manhal Al-Azbu Ar-Rawi dijelaskan, ketika pemerintah telah menentukan tentara khusus dan mereka mendapat gaji dari negara seperti terjadi saat ini, maka warga negara non-militer harus tetap melakukan pekerjaan yang membawa kemaslahatan bagi mereka. Pemerintah dan militer seperti pertanian, buruh kerja, dan profesi pekerjaan lain yang dibutuhkan masyarakat, apapun profesinya, kita sama-sama mengiktikadkan kita bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. InsyaAllah negeri ini direstui, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi contoh bagi umat Islam di dunia yang lainnya. Dibuktikan Indonesia berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat, alhamdulillah sampai hari ini masih bersatu. Mudah-mudahan Allah tolong terus, karena di dalamnya ada peran ulama, ada peran para murabbi, para orang-orang yang saleh yang setiap malamnya tidak putus mendoakan bangsa Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan siapapun pemerintahnya senantiasa mendengar peka akan rintihan penyampaian dari warga masyarakatnya. Dan kita sebagai masyarakat mendoakan mudah-mudahan pemimpin kita adil, pemimpin kita menyayangi rakyatnya, jangan sampai merugikan rakyatnya. Semoga Allah menolongnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Perjuangan para ulama di khutbah yang kedua ini kami mengingatkan, perjuangan para ulama ditandai dengan 10 November saat penjajah kembali untuk menjajah negara yang kita cintai. Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari dengan fatwanya resolusi jihad dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dimenangkan oleh kita sebagai bangsa Indonesia, yang di dalamnya para santri, para masyarakat, tentara dan lain sebagainya sama-sama membela, merebut negara yang kita cintai. Para ulama memberikan slogan-slogan sebagai penyemangat, sebagaimana Kiai Wahab Hasbullah menyampaikan dalam kalamnya, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Dan ini selaras dengan baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau sering menyebut-nyebut cinta dengan tanah kelahirannya, yaitu Makkatul Mukarramah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada alasan kita tidak mencintai negara kita. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, semoga Allah tumbuh suburkan di dalam hati kita. Kita bisa membaca sejarah para pendahulu agar kita bisa mengisi kegiatan atau tahun saat-saat ini dengan kegiatan yang lebih baik lagi. Semoga Allah merestui segala apa yang kita upayakan. Amin ya Rabbal Alamin.